Nah, itu perlu satu ilmu yang insya Allah kita bicarakan di lain waktu. Kita melakukan ini, tapi kemudian tiap hari itu juga tidak menjadikan apa-apa buat kita. Sebabnya, nah, karena ada pedoman yang kita pinggirkan, lalu kita melihat yang lain. Sehat cara sederhana. Sehat cara sederhana. Sehat cara sederhana. Agus Trismulo, ini nomor HP saya dan email. Saya punya Kriya Sehat, terapi saraf penyakit Dumai atau Ramayan Dumai dengan akun FB saya ini adalah Trismulo 2022. Kemudian saya ada YouTube, namun beberapa bulan terakhir saya tidak kurang aktif. Nanti hal kesehatan ini dari sisi yang diperbolehkan oleh Islam. Maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ini di dalam Asy-Syu'ara ayat 80. Kita kedepankan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah besok bangunkan saya. Saya mau tahu Pak, ada nggak kira-kira di antara kita yang ketika akan tidur kita mulai berhitung, ini saya kerjakan ini, kira-kira cocok tidak dengan anjuran dari Nabi? Hari ini kemarin saya kerjakan ini, cocok atau tidak dengan anjuran Nabi? Dan lalu kita mulai menangis. Rasa itu sia-sia. Nah, proses berhitung tadi itu adalah proses penyerahan diri kita atas Maha Pengasih dan Penyayang Allah. Lalu kita bisa katakan dan kita meyakini apa yang terjadi adalah ketentuan Allah, dan kita meyakini bahwa Allah lah yang bisa menyembuhkan kita. Pergi ke sana kemari lalu berpikir seseorang itu bisa menyembuhkan, hati-hati. Tauhid kita sudah bergeser. Umat Islam meninggalkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, apa yang tertulis di hadis. Lalu kita mulai mencari hal-hal baru yang ternyata itu tidak dalam ridho Allah. Maka kemudian muncullah penyakit yang kita bilang tidak bisa disembuhkan. Tapi Bapak Ibu, tidak juga semua penyakit bisa disembuhkan. Apa yang tidak bisa disembuhkan? Kematian. Gitu. Jadi kalau ada yang menawarkan kita ketika berobat, jadi ini di dalam hadis riwayat Abu Daud ini disampaikan, Innallaha anzala dawa'a wa ja'ala likulli dawa'an wa dawa'an wa tadawu biharam. Jadi Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Ya, sekali lagi, Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah inilah yang menjadi dalam apa yang Allah tetapkan. Berhasil tidaknya bukan saya yang ngatur, Allah yang ngatur. Jadi waktu konsep pengobatan itu berhasil, pertama ikhtiar, kedua Allah tentukan kita ketemu, dan ketiga Allah ridhoi. Jadi ada yang bagian terakhir ini Allah ridhoi. Ketika Allah tidak ridho, maka tidak jadi. Nah, kita lanjutkan. Di sini di Islam ada disebutkan 3 cara terapi pengobatan. Di sini disebutkan di hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5248, itu terapi pengobatan itu ada 3, minum madu, bekak, dan kai. Jadi itu menempelkan besi panas. Pada proses kejadiannya pada masa dulu itu adalah ketika berperang. Jadi untuk cepat menyelesaikan luka-luka, tempel besi panas, langsung berhenti. Beberapa hal yang diambil, istilahnya itu mengambil persamaan dengan itu, tapi tidak menjadikan itu seperti kain murni. Itu di badan kita bisa timbul penyakit, bisa juga dikurai penyembuhannya. Jadi ada 3, ada input, sistem, dan juga output. Nih ada output. Input adalah sesuatu yang kita masukkan ke badan kita, dan sistem yang dimaksud di sini adalah badan Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu. Dan kemudian output adalah sesuatu yang dikeluarkan. Jadi orang bisa sakit karena salah input. Salah input, nantinya Bapak Ibu enaknya bisa lah minum air aki gitu. Itu menimbulkan masalah. Dan kemudian sistem juga menimbulkan masalah. Jadi misalnya Bapak Ibu bergerak, kemudian suatu saat jatuh, lalu sakit. Itu akibat sistemnya terganggu. Lalu kemudian output bisa menjadi masalah ketika harus dikeluarkan, Bapak Ibu nggak keluarkan. Paling sederhana adalah Bapak Ibu pernah lihat orang kembung perutnya, kembung. Tapi sesuatu itu tidak pernah dirasakan sebagai nikmat, tidak pernah dirasakan sebagai pemberian terbaik dari Allah ketika kita belum sakit. Lalu ketika kembung, gas tidak keluar,
kita bingung, bawa ke rumah sakit, bisa saja operasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus perhatikan secara keseluruhan di dalam diri kita untuk konsep tadi. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi input itu adalah, kita balik ke hadisnya tadi, untuk hal-hal yang halal adalah madu. Di sini juga ada obat kimia, ada herbal dan makanan yang baik. Lalu sistem ada kait dan pas pengobatan yang dikembangkan oleh Ustaz Haris itu bermain di sistem. Dan kemudian ada pola perbaikannya di sini. Nah, di sini dijelaskan di sini japas. Ini japas. Kemudian ada sholat. Sholat. Saya pernah tanya ibu-ibu. Ibu pernah punya permata enggak seumur hidup ini? Bapak pernah punya Pak? Punya permata Pak? Yakin Pak? Benar Pak? Bapak punya permata? Punya harta tak bernilai. Kita umat Islam harta yang tak bernilai. Ketika kemudian Nabi menyatakan, selesaikanlah semua permasalahan kita dengan sholat dan sabar. Pernah dengar kan Pak ya? Pernah. Hanya masalah kita itu dengan sholat dan sabar. Sholat itu secara ini adalah gerakan, tapi di sholat ada kesabaran, di sholat ada konsentrasi. Itu semua jika dilakukan sesuai tuntunan, insya Allah menjadi obat, insya Allah menjadi jalan keluar. Jadi kebetulan saya itu ada terapi pas, ada terapi psikologi. Ketika terapi psikologi itu bermain, itu yang dikedepankan adalah keyakinannya sama Allah. Dan ketika sholat adalah penghambaan diri kita kepada pencipta. Sebetulnya sama, tapi orang lebih milih di terapi. Kenapa? Kok kayaknya beda? Padahal Allah sudah tetapkan itu. Pakai sholat bisa. Nah, ini biasa ada bekam. Di sini ada guru kita, Pak Ustadz Sodri yang sudah lama bermain dengan bekam. Rukyah ada juga. Di sini tidak disebutkan secara langsung ya. Kemudian pola pendekatannya adalah yang tadi dibacakan oleh Ustadz Al-Ayubi ya, Ustadz Ayub, bahwa ada Al-Mu'minun 14. Jadi air mani. Jadi penciptaan manusia itu dari air mani jadi segumpal darah, lalu segumpal darah jadi segumpal daging, dan segumpal daging jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging dan dia menjadi makhluk berbentuk air. Saya dulu membaca itu namanya tendon. Itu berbeda dengan ligamen. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya lihatkan di sini. Pada kaki, pada tangan yang bergerak, semuanya itu punya sendi, ya Bapak Ibu ya. Yeah. Di sendi itu kemudian ada ikatan yang kuat, ligamen. Yang paling kuat itu ada di kepala kita. Bagian lain ada di bagian belakang. Jadi tulang ekor ataupun sacrum itu ada ligamen, kuat sekali. Maka ketika kemudian orang jatuh ke bawah, tekanannya kuat, dia sampai masuknya ekstrim, maka orang itu lumpuh. Dan yang paling sering kalau kita lihat ligamen yang cedera itu adalah di dengkul. Saya mungkin nanti kesempatan berikutnya kalau Bapak Ibu mau. Nah, Bapak Ibu bisa merasakan ketika sakit antara otot dan tulang itu berbeda, antara otot dan ligamen itu berbeda, antara otot dan tendon juga berbeda. Nah, di proses ini akan terlihat perbedaannya. Namun kita tadi bicara secara sederhana untuk sehat. Baik, Bapak Ibu, dari dua cara duduk ini, Bapak Ibu merasakan duduk bersila dengan duduk yang nomor satu ini, bisa nggak merasakan bedanya? Silakan coba dulu. Kaki ditekuk, lalu jempol ketemu jempol. Silakan Pak, coba. Ada yang nggak bisa sipuh nggak? Kalau nggak bisa sipuh nanti diterapi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa. Duduk bersimpu. Ibu, saya lihatkan dari samping, Bapak Ibu sudah menyelamatkan beberapa hal. Satu, sacrum, tempat melekatnya tulang ekor. Kalau tulang ekor itu terlalu masuk, Bapak Ibu punya penyakit. Yang kedua, tulang pinggang. Tulang pinggang menjadi lurus, tidak bungkuk seperti ini. Yeah. Ketika tulang bungkuk seperti ini, Bapak Ibu akan punya permasalahan di daerah abdomen. Di situ ada usus, ada kemudian besar usus kecil, dan kemudian tarikan-tarikan lainnya yang kemudian lari ke semua sisi atas. Ini bisa lari ke tangan. Lalu Bapak Ibu mulai tangan susah diangkat dan sebagainya karena terputar usutnya. Posisi duduk simpu menyempurnakan bagian kiri dan kanan Bapak Ibu sehingga tarikannya sama.
Ini kalau di sini kita lihat, tapi kakinya lurus Pak. Ini lurus. Lurus. Ya, Nah, ini nggak lurus. belum lurus. Lurus tuh kayak gini. Jadi lurus itu harus. Pertama itu. Yang kedua, ingat bahwa Allah menciptakan segalanya sesuatu penuh keteraturan. Kita akan sama. Jadi apa yang harus lurus? Tepi lurus, jari-jari kiri dan kanan segaris, badan kita ditegakkan. Lalu kita pastikan ini tegak di samping ya, ini tegak, nggak gini, pinggul nggak maju, atau nggak ada yang mundur gini, jadi dia lurus. Ini ada yang namanya yoga atau apa gitu. Maka ini harusnya tidak turun di sini. Ketika turun di sini, ini masih ada masalah. Artinya datar kan. Dan masalah ini bisa selesai sendiri sebetulnya. Caranya apa? Perbaiki terus. Kemudian ini rata, tarikan. Nah, ini ada atas tapi lurus dan mata tetap melihat bawah. Jadi ada 7 ruas di leher. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, nah, kalau melihat, izin saya jelaskan, tarikan ketika ke atas, di sini 1, 2, 3, 4. Posisinya di sini. Ketika kemudian yang sebelah sini 5, 6, 7 di sini. Maka ketika Bapak Ibu sakit di belikat, maka gerakan sholat ini sangat efektif. Saat itu tidak tertekan terus-menerus, ya lewat gerakan sholat. Sholat ya. Lalu ketika kita terasa sakit di sini, kita tidak ingin memperbaikinya karena terasa sakit, maka Allah kasih kita sakit bingung enggak? Dan kanan lurus, maka itu terus menerus. Tarikan itu akan berkurang. Jadi seharusnya jika tidak karena kejadian fisik, Bapak Ibu insya Allah tidak bakal sakit pinggang. Kalau sholatnya Benar. Katanya adalah perbaikan gerakan sholat. Ini baru dilihat dari ruku. Dari ruku. Japas. Japas ini namanya jalan ala pas. Japas ini saya jalan Allah pas. Di yang paling kiri kasus ketika kemudian orang ini bermasalah secara prostat dan lain sebagainya sama post menstruasi sindrom ya PMS itu selesai dengan Japas. Jadi kita di terapi ini sempat mengumpulkan data seluruh Indonesia dikumpulkan. Lalu apa saja sih yang pernah merasakan manfaat dari gerakan Japas ini? Ada yang turun triglyceridnya, dia jadi tadinya tensi kemudian juga turun. Rutin dilakukan pagi sore selama beberapa bulan. Sederhana, Bapak Ibu tidak perlu obat. Nah, kakinya lurus. Kalau terbuka gini, makin jadi Pak, insya Allah. Makin jadi sakitnya. Jadi harus lurus. Nah, ada catatan yang saya sampaikan dari pengalaman kami menerapi. Ketika dia sudah benar, maka Bapak Ibu akan merasakan sakit di sini. Tadi Bapak perut udah sakit kan? Itu baru sebentar Pak. Belum seberapa. Jadi orang menghadapi kematian, yang paling terganggu itu adalah tauhidnya. Mereka mencari apapun untuk sembuh tanpa menghiraukan ini haram atau tidak. Maka kemudian ketika beliau meniatkan, lalu digunakan bahwa itu harus menggunakan hadis ini. Nah, beliau sudah menemukan, kalau saya bilang, hampir semua penyakit kecuali 2 tadi itu pernah diterapi dengan pola pemahaman yang diterapkan oleh beliau. Nah, di sini Ustadz Sehari sendiri ketika akan meninggal dunia, beliau sudah merasa, ayo cepat ambil semua yang saya tahu, ambil. Dan akhirnya memang kita tidak dapat mendalami lagi apa yang pernah beliau pikirkan. Cuma ada satu hal yang mengubah secara pribadi mindset saya. Dulu saya mempertanyakan, saya pernah. Jadi yang pertama untuk cara hidup sehat dalam sesi pertemuan kali ini adalah duduk simpu. Bapak tadi latihan. Yang kedua adalah perbaikan gerakan sholat. Mulai dari ruku, sujud, dan salam. Tadi kita tunjukkan ruku. Nanti saya ada waktu lagi kapan kita tunjukkan dasarnya apa, kemudian ini tidak mengada-ngada.
Nanti ada bagian detailnya, rukuk buat apa, sujud buat apa, dan salam buat apa. Oke. Cuman Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pusing, seharusnya dengan salam yang benar itu sudah selesai. Caranya, duduknya sudah benar ya. Saya nggak bisa contohkan ini kan. Jadi pas salam, ini badan, ini nggak gerak Bapak Ibu. Lehernya gerak sampai pipi Bapak Ibu terlihat dari sampai belakang ini. Ya, sederhana. Kalau nggak bisa, lakukan lagi. Terus sampai seperti itu. Insya Allah itu akan jadi obat mujarab. Jangan kita langsung gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nggak ada efeknya. Maka yang ketiga adalah japas. Japas adalah Jalan kaki dengan pas. kaki dilebarkan, atau sederhananya mengambil inspirasi dari jalannya Rasulullah. Jalan kaki dilebarkan, badan akan terputar sendiri dan bergantian seperti orang menuruni tempat yang menurun. Otomatis dia membebani kaki yang melangkah lebar. Kalau tidak lebar, pengaruhnya tidak lebar. Ini kira-kira berapa lama nih Ustaz Agus? Berapa lama kita rutinitas belajar ini? Saya sarankan pertama pagi sore sebelum mandi. Jadi nanti kalau sudah keringat bisa mandi. Bahkan kita menyarankan setelah berkeringat minum air putih dulu baru mandi. Iya. Jadi pas masih keringat. Nah kemudian Iya. kalau mau bersama-sama jalan seperti ini, mungkin yang pertama tidak akan terlalu lebar ya. Tapi ketika kita jalan, kita itu masih bisa ngomong. Artinya napas kita nggak ngos-ngosan. Seperti yang disampaikan di situ. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi berarti dalam Bapak Ibu diri. Saya kasih lagi clue satunya adalah gini. Bapak Ibu pernah nggak berpikir kenapa kita tahiyat akhir itu kakinya satu masuk? Jadi kayak kalau kita lihat kan jadi kayak miring gitu ya. Iya. Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa miring gini? Tapi ya ginjal kita yang sebelah kiri itu lebih tinggi posisinya dari kanan. Jadi kalau Bapak Ibu dapat foto MRI itu kemudian ginjal kiri kanannya sama tinggi, bisa dipastikan salah satu tulang dari Bapak Ibu yang di tulang belakangnya ini itu ada masalah. Dia harus ini lebih tinggi dari sini. Maka kemudian ketika Bapak Ibu ada penyakit batu kencing, ada batu ginjal, biasanya ada di sebelah kanan. Kalau di saluran kencing ada sebelah kiri. Jadi proses terjadinya itu ada hampir menyamai anatomi. Nah, ketika kita melakukan tahapan seperti ini, maka kita kemudian menjajarkan. Nah, ini sama dengan gerakan yang rukuk. Di sini manfaatnya merendahkan susunan tulang belakang seperti saya sampaikan tadi, menghindarkan gejala saat kejepit dan nyeri punggung. Jadi kalau Bapak Ibu punya adalah bagian lancarnya aliran darah rangkaian tulang belakang. Kemudian merelaksasi seluruh jaringan otot. Nah, ini satu yang tadi saya sampaikan, mencegah gangguan prostat. Jadi kalau bapak-bapak banyak yang nanti umur berapa ada prostat. Sebetulnya dengan gerakan yang benar ini selesai. Juga dan kualitas fungsi organ dalam itu peluang musibahnya jauh lebih besar. Salah dalam sholat itu bisa salah kejepit, sakit bahu, pengakuran dan bungkuk. Satu lagi, bapak bisa refleksi. Kiri. Ya. Ya. Kanan boleh kan? Kanan boleh kan? Kanan sini. Ya? Oke, sama. Ini. Nah. Lihat kanan ya. Apa itu leader? Kiri. Kan keras. Alhamdulillah ini program yang luar biasa. Kalian. Jadi jangan terpaksa, Pak. Sholat yang benar tidak ada bukan yang dalam terpaksa. Ini bisa, kamu jangan buka sholat ini. Badannya condong ke depan, jangan ke belakang, ke belakang nanti malah narik sini ya. Condong ke depan. Jadi lebar kaki kita ini sekali ini selebar makmum kita. Ini ya kata sahabat tadi. Nah, ini untuk tengah gerakan ruku untuk kesehatan tulang. Oke.
Selamat.